Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, kali ini saya Maulana Ma'aruf Fakhuddin kelas PBAC akan mempresentasikan hasil proposal dari saya yang berjudul Efektivitas Penguasaan Pembelajaran Mufrodat dalam Permainan Tebak Kata Siswa kelas 8 MTS Terpadu Darul Hikmah Palembang. Untuk fokus penelitian di sini yang pertama adalah banyaknya siswa yang kurang memahami arti dari kosakata bahasa Arab. Yang kedua, siswa yang sudah bisa membaca tulisan Arab belum tentu paham dari arti kosakata bahasa Arab itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada beberapa siswa yang cenderung kurang suka dengan mata pelajaran bahasa Arab. Jadi jadi permasalahan di situ saya mengambil judul Efektivitas Penguasaan Pembelajaran Mufrodat dalam Permainan Tebak Kata Siswa kelas 8 MTS Terpadu Darul Hikmah Palembang. Kemudian untuk tujuan sendiri dari penelitian tersebut, yang pertama adalah untuk mengetahui pelaksanaan permainan dalam mengerjakan mufrodat bahasa Arab kelas MTS kelas 8 tentunya MTS Terpadu Darul Hikmah Palembang. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana penguasaan mufrodat dari pelaksanaan permainan tebak kata kepada bahasa Arab di kelas 8 MTS Terpadu Darul Hikmah. Kemudian untuk tujuan yang ketiga dari penelitian, untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketepatan permainan tebak kata mufrodat bahasa Arab kelas 8 MTS Terpadu Darul Hikmah Palembang. Kemudian masuk ke bab 2. Ini masuk ke pembahasan. Kemudian lanjut di bab 2, ini masuk dalam pembahasan metode tebak kata. Yang pertama, pengertian metode tebak kata. Tebak kata merupakan penyampaian materi ajar dengan menggunakan kata-kata singkat dalam bentuk kartu permainan, sehingga anak-anak dapat menerima pesan pembelajaran melalui kartu tersebut. Sehingga untuk itu pembuatan kartu yang di dalamnya itu mengandung berbagai pertanyaan yang membutuhkan satu kartu jawaban yang dapat mewakili dari seluruh pertanyaan atau pernyataan yang ada. Dengan demikian, menebak kata merupakan aktivitas pembelajaran yang pertama dan utama dalam mewujudkan keberhasilan proses belajar mengajar. Kemudian untuk cara menjelaskan kosakata di sini ada beberapa. Yang pertama seperti memberikan contoh, kemudian dramatisasi, praktek drama gitu, kemudian bermain peran, menyebutkan antonim, menyebutkan sinonim juga, kemudian memberikan asosiasi, kemudian menyebutkan asal-usul kata, terus menjelaskan maksud, mengulang-ulang bacaan, mencari dalam kamus, kemudian menerjemahkan langsung. Itu cara menjelaskan kosakata. Kemudian ada jenis-jenis metode tebak kata. Di sini ada teka-teki silang, ada acak kata, kemudian kata yang sebagian hurufnya dihilangkan, kemudian disambung lagi, kemudian menebak konsep atau istilah dengan sebuah gambar, menebak sinonim atau lawan kata, kemudian menebak konsep atau istilah yang dimaksud oleh peserta lain, kemudian menyusun kalimat-kalimat yang semua hurufnya itu merupakan huruf kecil dan ditulis tanpa jeda dan tanpa tanda baca. Kemudian untuk langkah-langkah pelaksanaan metode tebak kata, di sini langkah-langkahnya ada beberapa. Yang pertama, guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai dalam membahas materi selama 25 menit. Kemudian siswa yang telah ditanya oleh guru memberikan pertanyaan kepada salah satu siswa. Kemudian siswa yang berhasil maka diperkenankan untuk tetap duduk. Bagi yang belum berhasil menjawab dengan cepat dan tepat sampai hitungan ketiga maka dipersilakan untuk berdiri. Kemudian selanjutnya, jika 10 kosakata ditanyakan, maka guru kembali bertanya kepada siswa tentang arti dari sebuah kalimat, yaitu yang berdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Kemudian di sini ada metode pengajaran kosakata bahasa Arab. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama cara metode pengajaran di sini. Yang pertama adalah menyimak, karena sangat diperlukan sekali. Yang namanya menyimak itu adalah kefokusan. Kemudian setelah menyimak, kemudian ada muhadasah atau speaking atau berbicara. Setelah itu membaca. Jadi setelah menyimak kemudian kita belajar berbicara. Setelah itu kita membaca, dan yang terakhir adalah menulis kitabah. Kemudian untuk lokasi penelitian adalah di MTS Terpadu Darul Hikmah yang terletak di Desa Tunijaya, Jayapura, Oku Timur, Palembang. Alasan memilih untuk
melakukan penelitian di sini. Yang pertama, konteks pendekatan penguasaan mufradat di MTS terpadu Darul Hikmah itu memiliki latar belakang dan konteks pendidikan keagamaan yang kuat. Dalam lingkungan ini, penguasaan mufradat seringkali menjadi bagian penting dalam kegiatan pengajaran dan penelitian keagamaan. Oleh karena itu, peneliti ini akan memberikan wawasan tentang pelatihan menghafal mufradat dengan metode tebak kata. Kemudian yang kedua, pertimbangan budaya dan kontekstual. Bahasa Arab memiliki kekhasan budaya dan linguistik yang perlu diperhatikan dalam proses penerjemahan dari bahasa Indonesia. Melakukan penelitian di MTS terpadu Darul Hikmah akan memberikan keuntungan dalam memahami konteks budaya dan linguistik bahasa secara lebih mendalam. Dengan demikian, peneliti ini dapat mengidentifikasi kesalahan yang spesifik dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan mufradat yang memperhatikan konteks budaya dan kontekstual. Kemudian yang ketiga, kontribusi pada pendidikan agama. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi yang spesifik. 3. Kemudian yang ketiga, kontribusi pada pendidikan agama. Pendidikan ini juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada pengembangan pendidikan agama di MTS terpadu Darul Hikmah dengan menganalisis kesalahan hafalan mufradat yang terjadi. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan hambatan dalam proses hafalan mufradat bahasa Arab. Kemudian yang keempat, ketersediaan sumber data dan responden sekaligus adanya potensi penelitian lanjutan. Kemudian untuk poin selanjutnya, data dan sumber data. Di sini teknik pengumpulan data saya menggunakan wawancara, kemudian observasi, setelah itu dokumentasi. Untuk penelitian pengumpulan data, yang pertama melakukan wawancara mendalam dengan penghafal mufradat bahasa Arab. Kemudian melakukan observasi terhadap proses penerjemahan yang dilakukan di pondok pesantren tersebut. Kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen terkait pembelajaran metode tebak kata mufradat bahasa Arab di MTS terpadu Darul Hikmah. Kemudian transkripsi dan dokumentasi. Di sini melakukan transkripsi wawancara mendalam yang telah dilakukan dengan guru bahasa Arab di MTS. Kemudian membuat dokumentasi yang komprehensif tentang proses pembelajaran hafalan mufradat. Kemudian untuk analisis kesalahan hafalan mufradat, yang pertama menganalisis data yang telah dikumpulkan, kemudian mengklasifikasikan jenis-jenis kesalahan hafalan yang ditemukan. Kemudian yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan hafalan. Kemudian selanjutnya, interpretasi dan temuan. Yang pertama ini menginterpretasikan temuan dari analisis kesalahan hafalan dan memberikan penjelasan. Kemudian yang kedua, menyusut temuan-temuan penelitian secara sistematis. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama di sini merumuskan kesimpulan berdasarkan analisis. Kemudian yang kedua, memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan dalam proses hafalan. Mungkin cukup sekian dari saya, Akhron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengaruh metode bernyanyi dengan mengaplikasikan media audiovisual terhadap minat belajar mufradat di MTSN 1 Ponorogo. Nah, langsung saja kita kepada latar belakang masalah. Nah, bahasa itu merupakan suatu kebutuhan dasar yang penting bagi manusia, karena bahasa adalah media penyampai ide, gagasan, dan pikiran manusia dalam bentuk ucapan atau tulisan dengan maksud agar dipahami oleh orang lain. Nah, dari banyaknya bahasa yang terdapat di dunia, bahasa Arab ini adalah bahasa yang penting dipelajari, khususnya bagi umat Islam, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Dan bahasa Arab ini digunakan untuk memahami Al-Quran dan juga hadis, dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, untuk memahami bahasa Arab itu diperlukan unsur-unsur penting, salah satunya yaitu penguasaan kosakata atau mufradat. Nah, kosakata itu merupakan salah satu unsur terpenting yang harus dikuasai oleh pembelajar bahasa Arab. Nah, menurut David Wilkins,
Beliau mengatakan bahwa tanpa mengetahui grammar atau tata bahasa, sedikit sekali yang bisa kita ungkapkan. Namun tanpa mengetahui kosakata, tidak ada yang bisa diungkapkan. Dari pendapat tersebut dapat dipahami pentingnya penguasaan kosakata untuk berkomunikasi, termasuk kemahiran berbicara bahasa Arab. Akan tetapi berdasarkan observasi yang ada di lapangan, bahwa siswa itu banyak yang kesulitan dalam memahami bahasa Arab dan minimnya penguasaan mufrodat karena metode dan media pembelajaran yang kurang menarik. Nah, diketahui di MTSN 1 Ponorogo itu para siswanya itu mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang dari SD, ada yang dari MI. Nah, siswa yang berasal dari SD ini pasti masih kesulitan dalam memahami materi bahasa Arab. Dan pembendaharaan kosakatanya itu juga masih kurang dibandingkan yang berlatar belakang dari MI. Nah, banyak siswa yang beranggapan bahwa bahasa Arab itu pelajaran yang sulit sehingga menyebabkan kurangnya minat belajar bahasa Arab, khususnya mufrodat. Nah, menurut Slameto, minat ini sangat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari ini tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa itu tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik tersendiri baginya. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian siswa dalam pelajaran ini diperlukan metode dan media pembelajaran yang menarik untuk menarik minat belajar bahasa Arab, khususnya pada pembelajaran mufrodat. Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, nah guru ini harus bisa memilih metode yang sesuai dengan kondisi dan suasana yang ada di dalam kelas. Metode yang digunakan ini adalah menggunakan metode bernyanyi, karena selain menarik juga menghilangkan kebosanan dalam belajar peserta didik. Selain memilih metode, guru ini juga harus memerhatikan media pembelajaran yang sesuai. Salah satu media yang dapat menarik perhatian anak itu adalah media audiovisual. Pada masa sekarang, anak-anak itu lebih suka melihat televisi atau melihat video dari handphone dalam waktu yang lama. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun juga suka kalau melihat video atau film dari handphone. Dan media audiovisual ini adalah media yang di dalamnya terdapat gambar dan suara yang dapat dilihat dan bermanfaat untuk menarik perhatian penonton, karena isinya itu mudah dipahami dan tidak membosankan. Dan media audiovisual ini cocok untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk menarik minat siswa, termasuk dalam pembelajaran mufrodat. Dan alasan peneliti menggunakan metode bernyanyi ini karena bernyanyi ini adalah salah satu cara untuk mempermudah anak menghafal kosakata bahasa Arab, dan pembelajaran ini menjadi tidak monoton. Peneliti ini juga mengaplikasikan dengan metode audiovisual karena pemakaiannya ini tidak membosankan, memudahkan untuk memahami materi pembelajaran, dan menarik karena dapat dilihat dan didengar secara langsung. Selain membantu guru dalam menerangkan materi, cara ini bisa digunakan untuk menumbuhkan minat belajar pada siswa, khususnya dalam pembelajaran mufrodat. Dalam hal ini, penggunaan metode bernyanyi yang diaplikasikan dengan media audiovisual ini dipilih menjadi solusi yang diterapkan dalam pembelajaran karena dapat digunakan untuk meningkatkan minat belajar bahasa Arab, khususnya pada pembelajaran mufrodat. Nah, dari latar belakang tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh metode bernyanyi secara signifikan terhadap minat belajar mufrodat bahasa Arab siswa di MTSN 1 Ponorogo. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh media pembelajaran
pembelajaran audiovisual secara signifikan terhadap minat belajar mufradat bahasa Arab siswa di MTSN 1 Ponorogo. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh secara signifikan metode bernyanyi dengan mengaplikasikan media audiovisual terhadap minat belajar mufradat bahasa Arab siswa di MTSN 1 Ponorogo. Nah, selanjutnya kajian teori metode pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran ini merupakan cara sistematis yang digunakan guru dalam menyampaikan materi menyampaikan materi kepada siswa dengan menyusun rencana pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan dari metode pembelajaran ini yaitu merupakan salah satu cara atau prosedur yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, macam-macam metode yang pertama ada ceramah, ada tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, demonstrasi, kerja kelompok, karya wisata, simulasi, dan masih banyak lagi. Nah, pada penelitian ini metode pembelajaran yang digunakan yaitu adalah metode bernyanyi. Melalui bernyanyi, anak-anak ini dapat mengekspresikan segala pikiran dan emosinya. Metode bernyanyi ini disesuaikan dengan materi pembelajaran peserta didik. Metode ini juga sangat berguna untuk melatih daya ingat anak, sehingga pengalaman dalam menghafal secara terus-menerus menjadikan memori ingatan jangka panjang. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan di sini yaitu media audiovisual. Media pembelajaran audiovisual ini merupakan media pembelajaran yang di dalamnya terdapat unsur audio dan visual dan mengandung pesan atau informasi baik berupa kata-kata atau gambar yang dilengkapi suara. Selanjutnya, minat. Minat ini adalah dorongan dari diri sendiri maupun dari orang lain untuk melakukan sesuatu. Dan minat ini dapat mendorong peserta didik untuk melakukan tindakan belajar. Selanjutnya, telaah hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, Fadilah Wulandari tahun 2022 dengan judul penelitian penerapan metode bernyanyi berbantuan media audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Arab pada siswa kelas 7A di Min 2 Pringsewu. Nah, peneliti ini mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif antara penggunaan metode bernyanyi dengan berbantuan media audiovisual terhadap hasil belajar bahasa Arab. Nah, persamaan penelitian ini adalah penelitian ini yang sekarang adalah sama-sama menggunakan metode bernyanyi dengan media audiovisual. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini menggunakan metode PTK dan penelitian sekarang menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar dari penggunaan metode bernyanyi dan media audiovisual, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada peningkatan minat siswa dalam pembelajaran mufradat. Selain itu, penelitian ini dilakukan di Min 2 Pringsewu dan sekarang dilakukan di MTSN 1 Ponorogo. Yang kedua, dari Tatik Yuliana 2020 dengan judul peningkatan minat dan hasil belajar bahasa Arab melalui metode bernyanyi dengan alat bantu bola warna di SD 3 Bungkal Ponorogo. Nah, penelitian ini menggunakan metode bernyanyi dengan menggunakan alat bantu bola warna dapat meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran bahasa Arab. Siswa kelas 2 SD
3 Bunggal Ponorogo. Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa metode bernyanyi ini sambil bermain dapat dijadikan alat bantu untuk keterampilan berbahasa. Nah, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meningkatkan minat belajar. Sedangkan perbedaannya adalah menggunakan metode perbedaannya terdapat di penggunaan metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode PTK dan sekarang menggunakan metode kuantitatif. Yang ketiga dari Ahmad Primananda Reynaldo Adamas tahun 2022 dengan judul Efektivitas Media Audiovisual dalam Pembelajaran Bahasa Arab untuk Penguasaan Mufradat pada siswa kelas 8 di MTS Negeri 1 Banjarnegara tahun pelajaran 2021-2022. Nah, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meningkatkan kosakata atau mufradat dengan media audiovisual. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian field research dan penelitian sekarang menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya kerangka berpikir. Nah, minat ini sangat besar pengaruhnya terhadap belajar. Karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka pelajaran ini tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan metode dan media pembelajaran yang menarik untuk memudahkan siswa dalam memahami mufradat dan meningkatkan minat belajar bahasa Arab. Penggunaan metode dibantu media ini diharapkan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat peserta didik untuk belajar. Penggunaan metode bernyanyi ini dapat membangkitkan semangat belajar para siswa karena suasana kelas menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Dan media yang digunakan di sini adalah media audiovisual. Media ini menyajikan gambar dan suara. Selain itu, media audiovisual dapat memudahkan memahami pelajaran, menyenangkan, dan dapat memacu siswa itu lebih fokus dalam proses belajar mengajar, serta memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Selanjutnya, hipotesis. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ini menyimpulkan bahwa hipotesis atau dugaan sementara yang diajukan dalam penelitian ini yaitu H0-nya metode bernyanyi dan media pembelajaran audio visual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar mufradat di MTSN 1 Ponorogo, dan H1-nya metode bernyanyi dan media pembelajaran audiovisual berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar mufradat di MTSN 1 Ponorogo. Selanjutnya, metode penelitian yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini, metode statistika yang digunakan adalah regresi linear berganda. Regresi linear berganda ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independennya ada dua, yaitu metode bernyanyi atau kita sebut X1 dan media audiovisual X2, sedangkan variabel dependennya yaitu minat belajar mufradat atau Y-nya. Dan setting waktu dan tempat penelitian ini akan dilaksanakan akhir Februari sampai Maret 2024 dan dilaksanakan di MTSN 1 Ponorogo. Selanjutnya, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampelnya. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas 7A MTSN 1 Ponorogo yang berjumlah 30 siswa, dan sampel ini dipilih menggunakan teknik random sampling atau teknik yang dilakukan secara acak. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan angket, observasi, dan wawancara. Dan metode analisis datanya yaitu menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi linear berganda. Dan pengujian ini menggunakan bantuan komputer program SPSS. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Anidahi, akan membacakan hasil dari proposal saya yang berjudul dampak pendekatan pembelajaran melalui program short course pada motivasi belajar siswa di MTS Ma'arif Balong Ponorogo. Di MTS Ma'arif Balong Ponorogo memiliki beberapa masalah, yaitu salah satunya kurangnya motivasi belajar bahasa Arab pada siswa. Nah, dari kurangnya motivasi tersebut itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Contohnya yaitu siswa di MTS Ma'arif Balong berasal dari sekolah dasar yang tidak berbasis agama, sehingga tidak memiliki kecakapan untuk berbahasa Arab, termasuk memiliki perbendaharaan kosakata yang banyak ataupun kemahiran dalam membaca teks-teks Arab. Sehingga solusi yang saya temukan yaitu adalah melalui pendekatan short course di kampung Arab agar bisa membangkitkan motivasi peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu pengertian dari program short course ini sendiri, yaitu menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Junaidi MPD, short course merupakan program pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan peserta didik dalam bidang tertentu dalam waktu singkat. Kalau konteksnya dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu dapat disimpulkan program short course ini adalah program pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan peserta didik dalam bidang bahasa Arab dalam waktu singkat. Biasanya itu durasinya 1-6 bulan, kurang dari 1 tahun. Short course ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu dapat membantu peserta didik untuk mengakses informasi terkini. Yang kedua, dapat memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan waktu, tempat, ataupun biaya. Yang ketiga, short course dapat memanfaatkan teknologi digital dan multimedia untuk mendukung proses pembelajaran yang interaktif, kaya sumber, dan berorientasi pada hasil. Yang terakhir, short course dapat mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran secara formatif, sumatif, dan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan tujuan dan konteks short course itu sendiri. Berikut ada beberapa contoh pembelajaran yang dapat disajikan dalam short course. Yang pertama yaitu kursus percakapan berbahasa Arab. Yang kedua, kursus tata bahasa Arab. Yang ketiga, kursus penulisan bahasa Arab. Yang keempat, kursus terjemahan bahasa Arab. Dan yang terakhir, kursus budaya dan kebahasaan bahasa Arab. Selanjutnya yaitu keterkaitan short course dengan motivasi siswa, motivasi peserta didik. Jadi short course ini merupakan program pendidikan atau pelatihan yang singkat tetapi tetap efektif untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan peserta didik. Short course dapat menjadi pilihan yang tepat untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang tepat dan inovatif dalam pembelajaran bahasa Arab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risalah Sabiul Jannah
NIM 202210078. Di sini saya akan membahas terkait proposal yang telah dibuat oleh saya dengan judul penggunaan media gambar sebagai strategi efektif dalam pemahaman peserta didik terhadap tulisan Arab. Judul proposal ini mengacu pada penelitian kuantitatif. Judul yang saya ambil yaitu terdapat masalah. Masalahnya pada proses pembelajaran bahasa Arab. Di sini sebelumnya kita ketahui bersama bahwa bentuk huruf Arab ini memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda dengan bentuk huruf Latin. Nah, dari karakteristik ini dapat menyebabkan kesulitan bagi peserta didik dalam mengingat dan mengenal bentuk huruf Arab. Selain itu juga masalah lainnya, kurangnya motivasi dan minat dalam mempelajari tulisan Arab juga dapat menjadi suatu hambatan bagi peserta didik. Tulisan Arab di sini memerlukan upaya dan latihan yang konsisten untuk dapat menguasainya. Jika peserta didik ini memiliki kekurangan motivasi atau minat dalam pembelajarannya, maka mereka mungkin akan kehilangan semangat dalam mempelajari tulisan Arab tersebut. Kemudian ada solusi dari permasalahan tersebut, yaitu yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap tulisan Arab, yaitu dengan menggunakan media. Di sini saya gunakan media gambar. Media gambar di sini dapat membantu peserta didik dalam mengidentifikasi dan mengingat bentuk huruf-huruf Arab dengan lebih mudah. Dengan melibatkan unsur visual, peserta didik dapat lebih tersimulasi dan memperoleh pemahaman yang lebih baik lagi terhadap tulisan Arab. Kaitan masalah dan solusi. Kita ketahui bersama ada permasalahan di sini bahwa kurangnya motivasi dan minat belajar. Motivasi di sini yaitu merupakan kekuatan internal ataupun eksternal yang mempengaruhi dan mendorong seseorang untuk melakukan atau seseorang untuk bertindak, belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian minat belajar merupakan keterkaitan atau kesenangan yang dirasakan seseorang terhadap suatu subjek atau kegiatan belajar tertentu. Nah, minat belajar di sini dapat memengaruhi motivasi seseorang untuk belajar lebih dalam dan aktif dalam suatu bidang. Menurut Lauhaba, dalam penelitiannya terdapat beberapa masalah yang terkait dalam pembelajaran bahasa Arab. Di antaranya, kurangnya konsentrasi peserta didik pada awal proses pembelajaran bahasa Arab, yaitu di antaranya kesulitan peserta didik dalam membaca teks atau bacaan dalam bahasa Arab, keterbatasan penguasaan kosakata oleh peserta didik, kemudian kesulitan peserta didik dalam menulis atau kalimat bahasa Arab. Dan juga kurangnya minat dan motivasi peserta didik dalam belajar bahasa Arab, serta kurangnya keahlian yang kualifikasi pendidikan yang sesuai dari pihak guru dalam bidang bahasa Arab. Identifikasi masalah di sini kurangnya motivasi dan minat dalam pembelajaran bahasa Arab. Ini merupakan suatu hambatan menghambat kemauan dan semangat yang diperlukan untuk mempelajari dan menguasai tulisan Arab dengan
baik dan dengan baik. Kurangnya motivasi mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya rasa urgensi atau manfaat yang dirasakan dalam pembelajaran tulisan Arab. Kemudian kurangnya baik, sekiranya ini saja yang dapat saya simpulkan dari proposal dengan judul penggunaan media gambar sebagai strategi efektif dalam pemahaman peserta didik terhadap tulisan Arab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.